Hai guys, ketemu lagi dengan Aida Sukses. Dalam vlog kali ini saya akan mengajak sahabat hebat sukses untuk ketemu dengan customer saya, di mana dia memiliki karakter, ada influence-nya juga, dan ada steadiness-nya juga. Nah, kali ini kita akan mengupas penilaian kepribadian dari customer yang memiliki kepribadian tipe DIS. Apa itu? Tetap stay tune di channel Aida Sukses dengan cara subscribe tombol yang ada di handphone kalian dan tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya. Lalu komenlah untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kekurangan sehingga bisa menjadi kelebihan lagi. Kemudian share-lah buat sahabat hebat sukses untuk mengetahui video update terbaru dari Aida Sukses. Berikut adalah penilaian kepribadian berdasarkan DIS. Pada tahun 1982, William N. Marston mengemukakan bahwa perilaku manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dominance, di mana dia selalu mau mendominasi hal-hal apa yang dia lakukan. Kemudian tipe perilaku manusia yang kedua adalah influence, di mana dia senang bergaul, orangnya tipe supel. Dan yang ketiga adalah tipe steadiness. Steadiness itu dia terkesan diam, introvert lah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, tipe karakter manusia yang keempat adalah compliance, di mana dia selalu memperhatikan detail dari informasi yang ingin kita sampaikan. Mari kita kupas satu persatu dari karakter ini. Nah, sebelumnya hari ini kan hari libur saya, WFA saya lagi berada di stasiun hall. Saya akan melakukan penyerahan mobil bersama customer saya, AI, yang bertempat di Jalan Irian. Jadi mobilnya itu, ini udah jam 2, nggak lama lagi, sejam lagi saya mau ngambilnya ke kantor dulu, lalu melanjutkan perjalanan ke Jalan Irian. Bagi sahabat hebat sukses yang pengen melihat aktivitas saya, ikutin ya. Sedikit cerita ya mengenai customer saya, AI ini. Jadi AI itu saya follow up-nya ini dari bulan 3, dimana bulan 3 itu belum bulan corona ya, belum masa di mana pemerintah menghimbau kita untuk melakukan PSBB. Jadi orangnya sedikit ribet, sedikit detail, karena dia ini orangnya sangat gaul, sangat canggih. Dia segala sesuatunya itu melihat apa-apa dari Google. Nah, oleh karena itu orang yang seperti tipe AI ini kita harus menjelaskan semuanya secara teratur dan terperinci. Seperti apa? Oke, berikut penjelasannya. Nah, tipe AI ini dari awal saya memproses, memfollow up selama kurang lebih 4 bulan lamanya, alhamdulillah bisa closing dan DO. Jadi AI ini termasuk karakter tipe yang compliance, yang semuanya serba diatur. Jadi dia dari informasi unitnya, kemudian untuk informasi harga, kita harus merincikan secara detail dan update. Nah, tipe compliance AI ini cenderung mengekspresikan semua pendapatnya, kemudian mengontrol preferensinya, ekspresinya secara emosional, kemudian hal-hal yang kita jelaskan mesti detail, baik dari fisik mobil itu sendiri,
kemudian dia melakukan test drive seperti apa, lalu dia memperhatikan price, harga, dan semua itu. Tapi alhamdulillah untungnya aja ketemunya dengan Aida Sukses, jadi siap melayani dengan sepenuh hati. Itu ya, hari ini saya udah mau ke kantor, buru-buru. Saya pergi dulu ya guys, sampai jumpa. Nah, saya melanjutkan perjalanan ke kantor ngambil mobilnya Ai ini. Sedikit cerita tentang Ai ini, karena umurnya udah lumayan berumur ya. Jadi saya sangat senang ketemu dengan Ai karena dia juga saya anggap sebagai orang tua. Jadi karakternya Ai ini, dia memiliki perilaku manusia yang influence juga. Jadi kan tadi ada 4 tuh. Jadi dia berada di tipe karakter yang kedua, influence, di mana Ai ini adalah tipe manusia yang senang diajak ngobrol, bercerita. Awalnya dia udah mau batal karena kondisi corona, tapi ya namanya sebagai seorang marketing, sales, saya bujuk-bujuk lah Ai nggak apa-apa, mau batal juga nggak apa-apa, tapi alangkah bagusnya kalau kita melihat perkembangan beberapa bulan ke depan aja, Ai nggak usah batal dulu, gimana. Nah akhirnya Ai ngerasa karena enak diajak ngobrolnya sama saya, Ai akhirnya mending dulu. Jadi dia nggak bilangnya batal, dia cuma bilang ya udahlah, saya lihat perkembangan beberapa bulan ke depan. Jadi dari bulan 3 dia sudah saya follow up, akhirnya SPK, tapi mobilnya belum keluar. Jadi masih ada tanda tanya dan perasaan galau juga dari saya, apakah Ai ini adalah customer yang saya bisa berhasil closing DO. Nah di sini nih suka dukanya kita sebagai sales, apakah kita mampu mempertahankan customer selama 4 bulan lamanya, apakah bisa sampai DO. Dan alhamdulillah dari sekian lama berdoa, bersabar, tetap komunikasi sama Ai. Jadi Ai ini tipe karakter influence tadi itu saya jelaskan kembali, dia adalah yang supel juga, yang gaul juga, yang senang diajak berkomunikasi. Jadi per 1 minggu, per 2 hari saya chatting lah dia, Ai. Nah kebetulan juga dia sempat ada sempat marah-marah juga sih sama saya. Loh kok Aida harga mobil kamu bisa naik, yang tadinya kita udah deal di harga sekian, cashbacknya udah tinggi 20 juta. Nah kok tiba-tiba cashbacknya sisa 10 juta dan harga mobil kamu naik sekitar 5 juta. Wah gimana, enggak galau tuh saya sebagai sales. Ya udahlah, pasrah aja, biarin aja lah Ai batal, ya mau gimana lagi. Ya saya menyerahkan semuanya kepada Allah. Tapi saya selalu berbaik sangka dan saya selalu yakin dengan kita komunikasi yang baik dengan bersama Ai, pastinya akan diberikan jalan terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya bisa DOD gitu cerita singkatnya tentang Ai. Jadi Ai ini selain memiliki tipe perilaku yang influence, juga ada sedikit steadiness-nya juga, ada sedikit complaints-nya juga. Jadi kita pemaparannya serba detail. Tapi saya sangat menyukai Ai karena dengan saya dia sangat welcome. Padahal orangnya dia termasuk pengusaha yang bisa dibilang di Makassar itu besar ya, tapi welcome banget dengan sales mobil seperti saya ini. Oke, ikuti terus ya perjalanan saya bertemu dengan konsumen saya, Ai yang baik hatinya. Saya sudah periksa semua kelengkapan dari mobil ini, baik dari perlengkapan kunci reserve, kunci kunci, buku
buku petunjuk, kemudian ban reserve semuanya udah oke. Kita akan melakukan perjalanan ke AI. Tapi mobil ini saya nggak bawa, yang bawa nanti dibantu oleh teman rekan saya. Yuk kita ikuti perjalanan. Oh iya, saya akan menginformasikan beberapa strategi untuk menghadapi perilaku customer yang influence dan komplain. Ikuti terus Aida Sukses. Nah, mobil AI udah jalan dari Petarani akan melakukan perjalanan ke Jalan Irian. Ikuti terus ya. Oke. Bagi kalian yang penasaran, dari tadi saya nyebutin AI ini seperti apa, kita akan melakukan perjalanan ke rumah AI. Jadi AI ini orangnya sangat baik. Nah, ada beberapa strategi untuk sahabat hebat sukses bagaimana bisa menghadapi karakter perilaku manusia dengan karakter yang influence. Tentunya sangat gampang ya. Kalau untuk AI sendiri ini dia kan orangnya sangat gaul, jadi kita cukup jadi pendengar yang baik aja. Jadi walaupun dia ngomong AI secara detail, secara terperinci, dia dengerin aja, tapi sambil kita menyimak dengan baik. Jadi selain menjadi pendengar yang baik juga, jadi kita kalau ketemu dengan customer itu saling bertatapan muka, jadi melihat kontak mata, face to face. Jadi mendengarlah dengan seksama. Kemudian juga ketemu dengan orang yang influence ini, kita berusaha menunjukkan sikap yang antusiasme padanya dan menghindari juga pendekatan yang terlalu terlalu formal baginya. Jadi dia nggak suka terlalu formal, suka yang biasa-biasa aja. Kemudian dengan ketemu dengan orang yang influence ini, jangan menempatkan terlalu banyak penekanan dan fakta yang terlalu detail, karena dia akan sedikit bersikap jauh lebih mengetahui hal itu. Seperti halnya kalau misalnya kan ini AI senangnya buka-buka Google tuh, tentunya dia lebih banyak tahu informasi yang lebih detail lagi mengenai mobil, seperti itu. Jadi kalau kita nggak tahu terlalu detail soal mobil, ya nggak usah ngejelasin terlalu detail. Tapi disarankan sebagai seorang sales harus bisa tahu lebih banyak produk yang kita miliki gitu. Nah, ketemu juga dengan orang influence itu berusaha menunjukkan sikap penuh antusias, menghindari pendekatan yang terlalu formal juga, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian melakukan kontak mata dengan menyimak dengan baik ke customer. Nah, itu tadi beberapa strategi menghadapi customer yang influence. Oke. Nah, sambil menunggu mobilnya AI lagi diisiin bensin, ini salah satu strategi juga gimana sih cara menghadapi customer yang compliance. Nah, cara menghadapi customer yang complaints ini yaitu salah satunya yang pertama dengan melakukan pendekatan yang lebih terorganisir dengan baik, seperti saya melakukan pendekatan dengan AI, menjadwalkan jadwal ketemu, apakah besok dia punya waktu nggak, saya datang ke tokonya. Jadi kita minta izin dengan dia sehingga dia merasa kita nggak langsung nyerocos aja mau ketemu dia, takutnya kan dia ada tamu atau gimana. Kemudian
kemudian menghadapi strateginya juga salah satunya dengan menggunakan pertanyaan spesifik yang memperlihatkan arah yang jelas. Kemudian juga memberikan informasi yang jelas kepada AI ini sehingga lebih komprehensif lagi. Satu yang penting, jangan menekan compliance person ini dengan membuat suatu keputusan yang cepat karena khawatirnya batal. Kayak aja nih contohnya, saya menghadapi AI ini dari bulan 3 dalam masa corona, yang tadinya dia udah bilang nggak punya duit untuk beli mobil, tapi karena kesabaran saya, karena komunikatif saya dengan dia menjelaskan secara terstruktur, secara rapi, secara detail, sehingga apa yang kita jelaskan customer merasa bahwa dia no tipu-tipu gitu kan. Emang yang terjadi kondisi sebenarnya. Itulah tadi beberapa strategi menghadapi customer yang influence, yang gaul, yang introvert, dan strategi menghadapi customer yang compliance person kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dari 4 tipe customer yang yaitu dominance yang selalu mendominasi apapun itu, kemudian influence yang gaul, kemudian steadiness, dan yang selanjutnya yang terakhir itu compliance. Semoga informasi ini bisa memberikan ilmu bagi sahabat hebat sukses. So keep watching this video ya. Jadi kita bisa membangun hubungan konstruktif dan produktif sesama customer dan sales. Jadi hubungan bisnis juga bisa terjalin dengan baik dan menjaga kepercayaan pelanggan kepada bisnis kita. Salah satunya saya sebagai sales mobil di Suzuki. Jadi selamat membangun layanan yang memuaskan buat customer, sahabat hebat sukses. Tetap nonton ya, saya masih melakukan perjalanan ke rumah AI. Oke, masih macet, ketemu traffic light juga. Oke. AI sudah memiliki Ignis. Gimana perasaannya AI? Ya, enak lah, bagus. Apakah AI ada perbandingan dengan mobil merek lain AI selain Ignis sebelumnya, sebelum membeli mobil ini AI? Sebetulnya enggak ada. Oh sudah, ya. Jadi AI langsung suka dengan model Ignis AI ya? Iya. Nah, bagaimana nih? AI dapat informasi mobil Ignis ini dari mana AI? Dari internet saya lihat gambarnya bagus, dia ilmu, sesuai dengan anak-anak gunakan. Oh iya, Jadi kayak praktis gitu. praktis AI ya. Gimana nih AI? Apakah AI senang dari proses awal sampai akhir? Bagaimana perasaan AI sampai bisa memiliki ini? Kan awalnya nih AI mau batal. Dari awal sebenarnya saya sudah senang, cuma di tengah-tengah masalah harga. Jadi sekarang harganya cocok yang saya miliki, ternyata ya bagus lah. Kalau dari segi pelayanan gimana AI? Bagus. Ya. Ya, jadi AI boleh referensi dong ke teman-teman untuk bisa beli mobilnya ke siapa AI? Nanti dengan kakak saya. Karena kakak saya mau juga. Oh kakak. Ya, nanti referensi ke saya ya. Iya, boleh. Oke, makasih banyak nih Ai karena memiliki Suzuki ini sebagai mobil pilihan Ai dan keluarga. Jadi bagi kalian yang ingin memilih mobil, silakan memilih Suzuki Ignis seperti testimoni Ai.
mobil Ignis yang didamba-dambakannya. Itu juga tadi berikut informasi yang sahabat pribadi sukses bisa menjadi informasi baru di mana bertemu dengan AI dengan memiliki karakter influence dan complaints person. Oke, untuk sekian video vlog khusus hari ini. Tetap ikuti, stay tune di channel ini, tekan subscribe dan tombol lonceng yang ada di sebelah kiri. Share lah buat teman-teman untuk memberikan informasi video update terbaru dari Aida Success. Oke, komen di bawah ini ya.